Al-Quran adalah alasan bagi Allah untuk menghukum kita. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Bukan sekedar bacaan semata. Kita saling mengingatkan untuk memperkuat pemahaman dan keyakinan kita terhadap Al-Quran yang mulia, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, petunjuk hidup, bukan hanya sekedar bacaan yang mulia semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarak, dalam keadaan diberkahi. Liyadabbaru ayati, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran darinya. Al-Quran mesti dipelajari. Al-Quran mesti direnungkan. Al-Quran mesti diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Qur'anu hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Al-Quran hujjah untukmu. Artinya alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kita. Atau sebaliknya, Al-Quran adalah alasan bagi Allah untuk menghukum kita. Na'udzubillah. Kalau kita membaca Al-Quran, mempelajari, mengamalkan Al-Quran, itu alasan bagi Allah untuk menyelamatkan kita. Tapi kalau sebaliknya, kita tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, itu alasan bagi Allah untuk menghukum kita. Na'udzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari. Hadis yang pertama tadi, Al-Qur'anu hujjatul laka au alaika, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kebaikan yang diperoleh bukan hanya dengan membaca Al-Quran, tapi juga dengan mempelajarinya dan mengajarkannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Atau hati mereka terkunci?
Hati tertutup kalau tidak mentadabburi Al-Quran. Hati terbuka kalau kita merenungkan Al-Quran. Surah Muhammad ayat 24. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Sangat besar pahala membaca Al-Quran. Dipahalai pada setiap hurufnya. Akan tetapi kita punya kewajiban lebih dari membaca Al-Quran, yaitu mempelajari Al-Quran, merenungkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Sahabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul," jika engkau mendengar Allah berfirman, jika engkau mendengar ayat atau membaca ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, maka pasanglah pendengaranmu, dengarlah baik-baik, simaklah baik-baik, fa innahu khairun tu'maru bihi, karena pasti sesudah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah kebaikan yang diperintahkan kepadamu, aw syarrun tunha anhu, atau keburukan yang kamu dilarang darinya. Itu pesan dari sahabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau membaca Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan baik-baik, simak baik-baik, baca terjemahnya, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada kebaikan yang diperintahkan supaya kita amalkan, atau ada keburukan yang dilarang supaya kita jauhi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, "Man qara'al Qur'ana wa lam ya'mal bih," siapa yang membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya, kana kal maridil ladzi ya'rifu ad-dawa'a wa la yata'atahu, maka ia seperti orang sakit yang mengetahui obat tapi tidak meminumnya. Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah obat. Akan tetapi tidak berkhasiat kalau kita tidak mengamalkannya. Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk kalau membentuk cara berpikir, mengarahkan sikap hidup, mengubah akhlak kepada lebih baik, dan menentukan keputusan-keputusan serta pilihan-pilihan kita, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama, bukan pelengkap. Karena itu, kita dianjurkan untuk mengamalkan kiat-kiat berikut ini. Membaca Al-Quran dengan niat mendapatkan hidayah, bukan sekedar mengejar target tilawah. Mempelajari makna umum ayat yang kita baca. Memilih ayat, memilih satu ayat untuk diamalkan setiap hari. Membiasakan bertanya, apa perintah Allah untukku pada ayat yang mulia ini? Itu adalah kiat-kiat untuk mengamalkan isi Al-Quran. Mari kita menambah pengamalan, penghayatan kita
dari doa nabawi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yaitu doa yang bersumber dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Doa itu ialah, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebagian dari rezekimu dan rahmatmu, karena sesungguhnya tidak ada yang memilikinya selain engkau. Doa ini adalah doa kemudahan rezeki yang halal, doa keluasan rezeki yang diberkahi. Mari kita amalkan sepenuh penghayatan, sepenuh keyakinan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya untuk kita semua. Barakallahu fikum.